Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil falan tajid lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Bapak Ibu jamaah Masjid Pusdai yang saya hormati dan Allah muliakan, alhamdulillah kita sudah menginjak hari yang ke-24 di bulan Ramadan tahun 1443 Hijriah ini. Semoga ibadah saum kita, tarawih, tilawah Al-Quran, sedekah dan seluruh amal Ramadan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga sampai akhir Ramadan nanti kita tetap diberikan ketentraman, kemantapan iman, keselamatan dan kesehatan serta kemantapan Islam, sehingga bisa menyempurnakan ibadah saum dan ibadah yang lainnya dengan totalitas. Bapak dan Ibu sekalian, tema kita pada kuliah subuh ini adalah implementasi nilai-nilai saum. Saum yang kita laksanakan sebulan penuh ini tentu harus berdampak kepada kehidupan kita sehari-hari. Ada nilai-nilai saum yang tentunya mesti kita terapkan, kita implementasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Apa diantaranya? Ada 7 nilai setidak-tidaknya. 7 nilai itu: jujur, disiplin, tanggung jawab, adil, peduli, visioner, dan bekerja sama. Mari kita kaitkan apa hubungannya saum dengan kejujuran, dengan disiplin, tanggung jawab, adil, peduli, visioner, kerjasama. Saum itu mendidik kita untuk menjadi orang yang jujur, menjadi pribadi yang jujur. Bayangkan saja Bapak dan Ibu, ketika kita sedang sendirian di rumah, ketika kita sedang sendirian di kamar, makanan ada, minuman ada, orang lain tidak ada yang melihat. Tapi waktu maghrib belum tiba, kita tidak berani menyentuh apalagi memakan makanan tersebut. Padahal orang lain tidak ada yang melihat. Sehingga sikap muraqabatullah, merasa diawasi oleh Allah, itu luar biasa ketika melaksanakan saum ini. Dimanapun, kapanpun, kita merasa dilihat oleh Allah, ditatap oleh Allah. Pantas saja Allah menyatakan dalam hadis qudsi, kullu amal ibni adam lahu illa siyam, setiap amal anak Adam itu baginya kecuali saum. Fa innahu li, maka sesungguhnya saum itu untukku, wa ana ajazibi, aku yang akan langsung memberikan pahalanya. Makanya boleh jadi kualitas saum seseorang berbeda-beda, tergantung bagaimana dia melaksanakan saumnya itu. Tapi yang kita ambil hikmahnya, saum itu melatih kejujuran. Maksudnya apa? Nanti dalam kehidupan sehari-hari, sekalipun kita tidak sedang saum, tapi nilai saumnya tetap nempel pada diri kita. Jadi dimanapun, kapanpun, dalam situasi dan kondisi bagaimanapun, Allah itu maha menatap, Allah maha mengawasi, Allah maha menyaksikan. Sehingga tidak akan berani berbuat curang. Kita tidak berani melakukan kebohongan. Sekalipun orang lain tidak menyaksikan kita, tapi kita yakin Allah menyaksikan kita, Allah melihat kita. Ini hebatnya saum, mendidik kita menjadi pribadi-pribadi yang jujur. Sehingga siapapun diri kita, apapun profesi kita, kalau kita jujur dalam kehidupan kita, maka karena Nabi, kejujuran itu bisa mendorong orang untuk melakukan kebaikan, dan kebaikan itu bisa menuntun dia ke surga. Tapi maaf, sebaliknya kalau orang biasa berbuat dusta, maka dusta itu akan menggiring dia untuk melakukan kemungkaran, kejahatan, kejelekan, dan itu semua akhirnya berujung kejahatan, kejelekan itu akan mendorong orang untuk masuk api neraka. Na'udzubillah.
maka jujurlah kita, jujur kepada diri kita sendiri, jujur kepada keluarga, kepada siapapun di tempat kerja. Dan orang yang jujur itu adalah orang yang akan mendapatkan keberuntungan. Sekalipun Bapak dan Ibu, terkadang sekarang banyak ya ungkapan-ungkapan ulah jujur-jujur deing lah moal beunghar. Ulah jujur wayah kieu jujur keneh, nah itu sebetulnya salah. Jadi kita mesti istiqomah. Yang kedua, disiplin. Jadi nilai saum yang kedua disiplin. Mana disiplin itu? Kalau memang belum waktunya buka, kita nggak buka. Begitu imsak, begitu azan subuh dikumandangkan, kita udah boleh berhenti dari segala aktivitas makan dan minum dan segala hal yang membatalkan saum. Jadi disiplin itu tidak enak, tapi kalau tidak disiplin lebih tidak enak. Dalam hal ini tentunya terutama manajemen waktu, subhanallah. Ya, dengan saum yang benar sehingga kita betul-betul memperhatikan waktu itu. Ya, setidak-tidaknya sekarang setiap hari banyak di antara kita yang melihat imsak jam berapa, nanti maghrib jam berapa gitu. Karena ditunggu waktu itu. Tapi yang jelas disiplin itu menanamkan kepada diri kita, sehingga kalau kita hidup disiplin terutama dalam menggunakan waktu, kapan kita waktunya tidur, kapan waktunya istirahat, kapan waktunya bekerja, kapan waktunya mencari nafkah, kapan waktunya beribadah, itu betul-betul ditata dengan ibadah Ramadan, ibadah saum di bulan Ramadan ini. Sehingga Nabi menyatakan gunakan waktumu sepertiga untuk beribadah, sepertiga mencari nafkah, sepertiga istirahat. Nah ini luar biasa, dengan saum itu betul-betul ditata. Makanya disiplin. Lalu yang ketiga, tanggung jawab. Tentu dengan saum ini kita sangat bertanggung jawab atas diri kita sendiri, karena semua yang kita perbuat akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah. Makanya kita hati-hati betul. Orang yang tanggung jawab itu hati-hati dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya. Jadi saking tanggung jawabnya dia ternyata bukan hanya melaksanakan saum saja, termasuk nilai-nilai yang lain ataupun syariat-syariat yang lain. Misalnya ketika saum kita mesti menjaga lisan, menjaga pandangan, mengendalikan emosi kita. Orang yang bertanggung jawab itu mampu mengendalikan segala-galanya. Dan itulah nilai saum yang sangat luar biasa. Jujur, disiplin, tanggung jawab, adil. Adil itu menempatkan sesuatu pada tempatnya. Jadi dengan ibadah saum itu tentu kita akan berupaya. Jadi kalau misalnya katakan ya kita sedang saum, lantas kita tidak sembarangan melakukan berbagai hal, kita menempatkan sesuatu pada tempatnya. Kalau misalnya kita sedang berada di masjid, kita lagi saum, kita betul jaga etika kita, adab kita. Apalagi ada ibadah-ibadah yang lain yang akan menghiasi saum kita, sehingga kita semua bisa melakukan nilai-nilai itu dalam kehidupan sehari-hari. Luar biasa ini. Jujur, disiplin, tanggung jawab, adil, peduli. Nah dengan saum ini kita melihat, subhanallah ya, banyak orang yang peduli, Pak. Jadi tergerak hatinya untuk memberikan sesuatu setelah merasakan bagaimana dirinya lapar, bagaimana dirinya haus. Kita lapar dan haus hanya sementara karena kita sedang saum. Tapi saudara-saudara kita boleh jadi lapar itu lapar yang sesungguhnya, memang tidak punya apa-apa. Lapar itu betul-betul tidak memiliki apa-apa. Kalau kita tentunya sekarang saum, tapi tadi sahur kita makan, nanti maghrib kita buka. Tapi saudara kita, tetangga kita, boleh jadi memang tidak punya apa-apa dia itu, diamnya itu. Ketika dia tidak makan, tidak minum itu memang tidak punya apa-apa. Sehingga dengan saum ini kita merasakan bagaimana rasanya lapar, rasanya haus. Sehingga ada kepedulian, ingin berbagi kepada sesama. Makanya diwujudkan banyak orang yang berbagi, baik itu makanan, minuman ketika berbuka, ketika sahur, peduli terhadap anak yatim, fakir miskin, kaum duafa. Nah tentunya nanti dalam kehidupan sehari-hari pun kita harus peduli. Sampai Nabi menyatakan tidak sempurna iman seseorang kalau dia bisa tidur dengan nyenyak karena kekenyangan, sementara tetangganya tidak bisa tidur karena kelaparan. Itu sampai Nabi menyatakan begitu. Nah makanya timbul kepedulian. Bahkan dengan kepedulian inilah sesungguhnya yang akan memudahkan kita masuk surga.
Sehingga Nabi menyatakan, ayuhan nas, wahai sekalian manusia, absyus salam, sebarkan salam, artinya bangun kesantunan, wa at'imut tu'am, dan berikanlah makanan, bangun kepedulian, wasilul arham, lakukan silaturahim, bangun keakraban, wasallu bil laili wan nasu niyam, dan bangunlah di penghujung malam untuk melaksanakan sholat sementara manusia yang lain sedang tidur. Tadkhulunal jannata bisalam, kalian akan masuk surga dengan selamat. Jadi ada kepedulian dalam diri kita, jujur, disiplin, tanggung jawab, adil, peduli. Dan yang keenamnya adalah visioner. Visioner itu berpikirnya ke depan. Jadi ketika kita melaksanakan saum, sesungguhnya ada harapan. Ada harapan kita akan bertemu dengan Allah. Sehingga Nabi menyatakan dua kebahagiaan bagi orang yang saum, yaitu ketika dia berbuka. Maksudnya bisa saja ketika berbuka waktu maghrib setiap harinya, atau nanti ketika Idul Fitri. Yang keduanya inda liqa'i rabbih, ketika berhadapan dengan Tuhannya. Maka orang yang visioner, kita melakukan apapun di muka bumi ini, semuanya akan diminta pertanggungjawaban nantinya. Harta kita akan diminta pertanggungjawaban, umur kita, ilmu kita, termasuk anggota tubuh kita. Sehingga dengan ibadah saum, semuanya betul-betul dijaga, karena itu akan diminta pertanggungjawaban. Jadi berpikirnya bukan hanya saya ini, tapi ke depan. Umur itu akan diminta pertanggungjawaban, ilmu, harta, bahkan harta itu dari mana dan untuk apa. Apalagi anggota tubuh kita. Makanya kita mesti betul-betul menjaga lisan kita, menjaga pandangan kita. Sampai kalau kita tidak bisa menjaga lisan dan pandangan, akan merusak saum itu sendiri. Jadi berpikirnya ke depan. Dan yang terakhir yang tidak kalah pentingnya adalah kerjasama. Jadi subhanallah, dengan ibadah saum ini, kerjasama dalam keluarga, kerjasama di masyarakat, kerjasama dalam organisasi, betul-betul kelihatan. Ya, jadi memang satu sama lain saling membutuhkan, satu sama lain harus bekerja sama. Kita tidak bisa hidup sendiri. Dan mudah-mudahan nilai-nilai saum itu bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Makanya nanti kita bisa melihat siapa orang yang berhasil dalam saumnya, siapa yang tidak. Kita lihat nanti pasca Ramadan. Berimplikasi enggak dalam kehidupan sehari-harinya dengan saumnya itu. Ya. Sehingga dengan saum itulah akidah semakin mantap, ibadah semakin meningkat, akhlak semakin mulia. Itu yang diharapkan. Mudah-mudahan Bapak dan Ibu, saum kita di bulan Ramadan menjadi saum yang terbaik. Jadi bukan hanya sekedar menahan lapar dan dahaga, ya, tapi kita juga terus menjaga lisan kita. Karena kalau kita tidak hati-hati, bisa jadi saum kita sia-sia. Nabi mengingatkan, man lam yada qaula zur wal amalu bihi falaysa lillahi hajatun fi ma yada ta'amahu wa syarabahu. Barang siapa yang tidak meninggalkan ucapan-ucapan yang kotor dan perbuatan-perbuatan yang keji, maka Allah tidak punya kepentingan sama sekali terhadap orang itu, sekalipun orang itu meninggalkan makan dan minum. Dalam hal ini maksudnya adalah sekalipun orang itu saum, tapi ternyata lisannya tidak terjaga, perbuatannya tidak jaga, maka akan sia-sia saum kita. Makanya mudah-mudahan nilai-nilai yang tadi bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Maka kalau kita mengaplikasikan, mengimplementasikan nilai-nilai saum dalam kehidupan sehari, akan sukseslah kita. Kita menjadi pribadi-pribadi yang jujur, disiplin, tanggung jawab, adil, peduli, visioner, dan kita selalu bekerja sama, tentunya kerjasama dalam kebaikan. Semoga tausiah singkat ini ada guna dan manfaatnya. Terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf atas segala kehilapan dan kekurangan. Jazakumullahu ahsanal jaza. Hadanallahu wa iyyakum ila siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.